Kak, saya mau bertanya, apakah kalau diet boleh makan gorengan? Baik, sebelumnya Min mau ucapin terima kasih ya untuk pertanyaannya. Halo Sahabat Sehat, berjumpa lagi dengan Minmo. Di video kali ini Minmo akan mencoba menjawab salah satu pertanyaan dari Sahabat Sehat. Nah, sebelum Minmo melanjutkan ke pertanyaannya, bagi Sahabat Sehat yang baru datang di channel Mo Sehat, selamat datang ya. Channel ini berisikan tentang Q&A dan informasi seputar kesehatan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar Sahabat Sehat mendapat update terbaru dari channel ini. Baik, langsung Minmo bacakan aja ya pertanyaannya. Kak, saya mau bertanya, apakah kalau diet boleh makan gorengan? Baik, sebelumnya Min mau ucapin terima kasih ya untuk pertanyaannya. Pertanyaan ini pasti sering banget kita dengar ya, terutama buat kalian yang lagi berusaha menurunkan berat badan. Kalau lagi diet, boleh nggak sih makan gorengan? Jadi gorengan itu memang salah satu makanan favorit banyak orang, terutama di Indonesia, di mana kita punya banyak pilihan gorengan yang enak dan menggoda. Tapi, apakah menikmati gorengan saat diet itu boleh? Nah, gorengan adalah makanan yang digoreng dalam minyak panas, sehingga menghasilkan tekstur yang renyah dan cita rasa yang gurih. Tapi, di balik kenikmatannya, gorengan juga terkenal karena tinggi kalori dan lemak. Makanan yang digoreng menyerap banyak minyak, yang meningkatkan kandungan kalorinya secara signifikan. Sebagai contoh, sebuah potongan kecil tempe goreng bisa mengandung sekitar 150 kalori, yang sebagian besar berasal dari lemak. Saat kita berbicara tentang diet, terutama diet untuk menurunkan berat badan, asupan kalori harian menjadi salah satu faktor kunci yang harus diperhatikan. Prinsip dasar penurunan berat badan adalah mengonsumsi lebih sedikit kalori daripada yang dibakar oleh tubuh. Nah, disinilah masalah muncul. Gorengan yang tinggi kalori bisa dengan mudah membuat kita kelebihan kalori jika dikonsumsi secara berlebihan, yang tentu saja bisa menghambat penurunan berat badan. Gorengan tinggi kalori karena proses penggorengan itu sendiri. Jadi ketika makan gorengan, ia menyerap minyak yang digunakan dalam proses penggorengan. Semakin lama makanan digoreng, semakin banyak minyak yang terserap, sehingga semakin tinggi pula kandungan kalorinya. Selain itu, banyak gorengan yang menggunakan tepung sebagai lapisan, yang juga menambah jumlah kalori dan karbohidrat. Nah, selain tinggi kalori, gorengan juga mengandung lemak jenuh dan lemak trans. Lemak-lemak ini dikenal sebagai lemak jahat karena dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat atau LDL dalam darah yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Jadi dari sudut pandang kesehatan, mengonsumsi gorengan secara rutin bisa berdampak negatif, terutama jika kita tidak memperhatikan asupan kalori dan kualitas makanan lain dalam diet kita. Nah, sekarang kita masuk ke inti pertanyaannya ya, apakah saat diet boleh makan gorengan? Jadi jawaban sebenarnya tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama, kita harus memahami bahwa diet bukanlah tentang pantangan total terhadap makanan tertentu, tetapi lebih tentang keseimbangan dan kontrol. Jika Sahabat Sehat benar-benar menikmati gorengan dan merasa sulit untuk menghilangkan dari diet Sahabat Sehat, yang perlu Sahabat Sehat lakukan adalah mengonsumsinya dengan bijak. Seperti yang pertama, mengontrol porsi. Jika Sahabat Sehat ingin menikmati gorengan, pastikan untuk melakukannya dalam porsi kecil, alih-alih makan beberapa potong sekaligus. Cobalah makan satu potong dan nikmati dengan perlahan. Nah, dengan mengontrol porsi, Sahabat Sehat masih bisa menikmati rasa gorengan tanpa harus merasa bersalah. Yang kedua, batasi frekuensi. Cobalah untuk tidak mengonsumsi gorengan setiap hari. Sahabat Sehat bisa menetapkan satu hari dalam seminggu sebagai cheat day, di mana Sahabat Sehat memperbolehkan diri untuk makan gorengan. Dengan membatasi frekuensi, Sahabat Sehat bisa menjaga asupan kalori harian tetap dalam batas yang diinginkan. Lalu yang ketiga, seimbangkan dengan makanan lain. Nah, jika Sahabat Sehat makan gorengan, pastikan untuk menyeimbangkannya dengan makanan yang lebih sehat selama sisa hari tersebut. Misalnya, setelah makan gorengan, pastikan makanan lain yang Sahabat Sehat konsumsi kaya akan serat, protein, dan rendah kalori. Ini membantu menjaga keseimbangan nutrisi dalam diet Sahabat Sehat. Dan yang terakhir, perhatikan minyak yang digunakan. Minyak yang digunakan untuk menggoreng juga penting ya.
Minyak sayur biasa yang sering digunakan untuk menggoreng mengandung lemak jenuh dan trans yang cukup tinggi. Sebagai alternatif, sahabat sehat bisa menggunakan minyak yang lebih sehat seperti minyak zaitun atau minyak kelapa, meskipun tetap dalam jumlah yang terbatas. Jadi kesimpulannya, bolehkah makan gorengan saat diet? Boleh ya, asalkan sahabat sehat melakukannya dengan bijak. Kunci utama adalah kontrol porsi, frekuensi, dan keseimbangan dengan makanan lain dalam diet sahabat sehat. Ingat ya, bahwa diet yang sehat adalah diet yang bisa sahabat sehat jalani dalam jangka panjang tanpa merasa terlalu tertekan. Sesekali menikmati gorengan tidak akan merusak diet sahabat sehat. Jadi selama sahabat sehat tetap mengontrol asupan kalori dan menjaga pola makan yang seimbang. Tetap semangat dalam menjalani diet ya, dan ingat bahwa keseimbangan adalah kunci utama. Dengan sedikit usaha dan penyesuaian, sahabat sehat bisa tetap menikmati makanan favorit sahabat sehat tanpa harus mengorbankan tujuan kesehatan. Semoga bisa menjawab pertanyaan sahabat sehat ya. Nah, buat sahabat sehat yang memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau mau bahas apa lagi nih, bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian dari Minmo. Jika menurut sahabat sehat video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mau sehat, solusi hidup sehat.